Nah, kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Asakir, ya memang seperti itu ceritanya. Tapi kalau cerita Masyitah yang kita sebutkan tadi, itu memang benar. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melewati kuburan Masyitah itu. Nabi mencium bau harum sekali. Melewati itu pada malam Isra Mi'raj, mencium bau harum. Jibril bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tahu harum ini dari mana? Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak tahu harum ini dari mana. Lalu Jibril mengatakan itu adalah harum yang berasal dari kuburan Masyitah, suami dan anak-anaknya. Lalu Jibril pun menceritakan kisah Masyitah tadi yang seperti yang kita sebutkan. Nah, itu jelas model ceritanya begitu. Tapi yang jadi permasalahan, apakah Masyitah yang kita sebutkan tadi itu adalah mantan istrinya Nabi Khidir atau tidak? Wallahu a'lam. Kalau menurut Imam Ibnu Asakir, itu mantan istrinya Nabi Khidir yang kita ceritakan tadi. Istri pertamanya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya cerita Nabi Khidir ini banyak ya modelnya. Model-modelnya banyak sekali. Yang kita sebutkan, ada yang mengatakan Nabi Khidir adalah anaknya Nabi Adam. Pendapat ada seperti itu mengatakan. Ada yang mengatakan cucunya Nabi Adam, dan macam-macam. Itu kan pendapat, boleh-boleh saja para ulama itu berbeda pendapat tentang masalah-masalah seperti itu. Ala kulli hal, kita potong saja ceritanya. Kemudian kita akan masuk ke kisah Nabi yang berikutnya, yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Pertemuan yang lalu kita mengatakan ada pendapat, ada ulama yang mengatakan bahwa ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang ini. 2 di langit, 2 di bumi. Nah, 2 di langit itu adalah Nabi Isa dengan Nabi Idris. Sedangkan 2 di bumi adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Yang tadi kita katakan dari pendapatnya Imam Ibnu Asakir, bahwa Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir ini bersaudara. Tapi benar tidaknya wallahu alam. Nah, kita masuk ke Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini, para jamaah, adalah beliau mempunyai pangkat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Jadi bukan hanya beliau seorang Nabi, tapi juga seorang Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang mempunyai keturunan baik, kemudian selamat daripada cacat fisik, juga mempunyai perilaku yang baik yang Allah berikan wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Nah, itu Rasul. Sedangkan Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Nah, oleh karenanya Nabi Ilyas ini, beliau adalah menjadi Nabi dan juga menjadi Rasul. Kalau Nabi Khidir yang kita sebutkan tadi, menurut pendapatnya Imam Ibnu Asakir, bahwa Nabi Khidir itu adalah saudaranya Nabi Ilyas, tak benar atau tidaknya wallahu alam. Nabi Khidir yang seperti yang pernah kita bahas di sini, itu para ulama mempunyai 3 pandangan status Nabi Khidir itu. Apakah ada yang pertama mengatakan Nabi Khidir itu adalah seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul. Nah, pendapat yang kedua mengatakan
Nabi Khidir itu bukan seorang rasul, tapi cuma seorang nabi. Dan pendapat yang kedua ini adalah mayoritas para ulama mengatakan demikian. Dan pendapat yang ketiga adalah Nabi Khidir itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi hanya beliau seorang wali daripada kekasih-kekasih Allah. Cuman ya tadi pendapat ulama kebanyakan mengatakan Nabi Khidir adalah masuk golongan daripada nabi. Beliau bukan rasul, beliau bukan wali tetapi nabi. Baik, kita tinggalkan kisah Nabi Khidir. Kita masuk kepada kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini ceritanya tidak terlalu banyak di dalam Al-Quran, tapi Allah menyebutkan Nabi Ilyas ini. Cerita itu disebutkan adalah di dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat ayat 132 ayat 123 sampai ayat 132. Kita bacakan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Dan sesungguhnya Nabi Ilyas, beliau adalah benar-benar termasuk salah seorang rasul. Nah ini ya. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Patutlah kalian menyembah Baal, menyembah Ba'la, ya. Dan kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, Tuhan alam semesta, dan Tuhannya bapak-bapak kalian yang terdahulu. Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke dalam neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan kepada Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah di sini kaumnya Nabi Ilyas menyembah berhala, namanya Baal atau Ba'lan. Nah, menyekutukan Allah, nama berhalanya Ba'lan atau Ba'la. Kemudian juga Nabi Ilyas ini bisa juga disebut Ilyasin. Jadi kalau disebut Ilyasin berarti Ilyas. Nah kemudian juga nanti ada perbedaan. Ada Nabi Ilyas, ada juga nanti Nabi Ilyasa. Nah itu beda ya, Ilyas dengan Ilyasa. Nah itu beda. Ada Ilyas, ada Ilyasa. Nah, jadi nggak sama, orangnya beda, namanya beda.
kemudian kaumnya juga beda. Nah, jadi kita kembali perlu diketahui Nabi Ilyas nama lain juga disebut, maksudnya bisa juga disebut Ilyasin. Jadi kalau disebut Ilyasin berarti Ilyas. Kemudian ada juga nama nabi yang mirip-mirip, namanya Ilyasa. Ilyasa. Hamzah, lam, ya, sin, ain. Ilyasa. Nah, kalau di sini Ilyas tidak pakai ain, tapi apa namanya, Ilyas. Hamzah, lam, ya, sin. Ilyas. Nah, sedangkan Ilyasa itu Hamzah, lam, ya, sin, ain. Ilyasa. Begitu namanya. Ya, jadi harus paham ya. Ada Ilyas, ada Ilyasa. Nanti kita akan bahas Nabi Ilyasa. Sekarang kita masuk ke Nabi Ilyas dulu. Para ulama ahli nasab berkata, Ilyas namanya adalah Ilyas Iltashabi. Ilyas Iltashabi. Ada pula yang mengatakan dia adalah namanya Ibnu Yasin bin Fanhash Ibnul Izar bin Harun. Ada pula yang mengatakan dia adalah Ilyas bin Ali Azar bin Izar bin Harun bin Imran. Nabi Ilyas ini diutus kepada satu kaum, satu penduduk yang disebut Ba'labak. Ya. Ba'labak itu di daerah sebelah barat Damaskus. Nabi Ilyas ini adalah keturunan daripada bangsa Bani Israel. Keturunan daripada bangsa Bani Israel. Nah, jadi Nabi Ilyas, kata ulama, diutus kepada perkampungan penduduk Ba'labak. Yang mana penduduk Ba'labak ini menyembah berhala. Yang kita tadi sebutkan adalah namanya Ba'al atau Ba'lan. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Atada'una Ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apakah kalian berdoa memanggil Ba'lan itu sebagai Tuhan kalian, dan kalian meninggalkan Allah yang sebagus-bagus menciptakan alam ini? Nah, itu ya, penyembah berhala berhalanya namanya Ba'lan atau Ba'al. Ada yang mengatakan berhala Ba'al ini itu adalah patung yang bentuknya perempuan. Jadi patungnya patung perempuan. Kemudian ketika Nabi Ilyas ini berdakwah kepada kaum Ba'labak ini, mereka tidak mau terima. Mereka bermaksud untuk membunuh Nabi Ilyas. Tetapi dikatakan Nabi Ilyas melarikan diri dan bersembunyi dari kaum Ba'labak tadi. Baiklah ya. Nah, ini masih panjang ceritanya Nabi Ilyas. Insyaallah kita sambung lagi ya. Jadi poinnya di cerita Nabi Ilyas ini, bahwa Nabi Ilyas bisa juga disebut Ilyasin. Ilyas bisa juga disebut Ilyasin.
Nabi Ilyas adalah seorang nabi dan rasul dari keturunan bangsa Bani Israel. Nabi Ilyas bukan Ilyasa. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Ba'labak, yang mana penduduk Ba'labak ini menyembah berhala, nama berhalanya Ba'lan atau Ba'al. Yang para ulama mengatakan, ada yang mengatakan Ba'lan ini atau Ba'al adalah berhala bentuknya perempuan. Nabi Ilyas menyuruh untuk menyembah Allah Ta'ala dan meninggalkan Ba'lan atau Ba'al tadi. Tetapi kaum penduduk Ba'labak tidak mau dan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas. Namun akhirnya Nabi Ilyas melarikan diri dan mereka tidak bisa membunuh Nabi Ilyas. Bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah nanti kita akan bahas di kisah yang akan datang ya, di pertemuan yang akan datang. Karena waktunya nggak cukup, ya nanti insya Allah kita sambung lagi di minggu akan datang. Baik, kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan juga insya Allah menambah kecintaan kita kepada para nabi dan rasul. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.